Baiklah, kita kembali kepada kajian kitab Risalatul Mudzakarah karyanya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka dia telah mengiklankan perang atau menantang perang kepadaku. Na'udzubillah. Jadi seorang wali Allah itu adalah hamba-hamba kesayangannya Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, membela kepentingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, membela keutuhan, kebutuhan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengorbankan kepentingan pribadinya untuk kepentingan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para wali itu banyak. Di dalam kitab Futuhul Makkiyah karyanya Syekh Ibn Arabi itu ada tingkatan-tingkatan atau ada hierarki kewalian. Ada wali abdal, ada wali gutub, ada wali nujaba, ada wali nukhaba, dan wali-wali yang lainnya. Nah, orang-orang atau manusia-manusia kekasihnya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan keistimewaan untuk menjadi wali-walinya, menjadi wakil-wakilnya. Mereka ini adalah perwakilan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi untuk menyebarkan, untuk memberikan keterangan-keterangan tentang Allah Subhanahu wa taala, pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Inilah tugas mereka. Dan bagaimana para wali itu mendapatkan derajatnya, ya dengan kesungguhan mereka, gitu. Dengan ketakwaan yang tidak ada hentinya, selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Yang tersebut di dalam hatinya itu selalu Allah, 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 tidak ada yang lain lagi. Keperluan hidupnya adalah untuk melayani Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain lagi. Melayani, melanjutkan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan begitu Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian khusus kepada para wali ini dengan membelanya, dengan memberikan kasih sayang kepada mereka, dengan membuat doa-doa mereka itu mustajab. Jadi Allah Subhanahu wa taala langsung ijabah doa mereka tanpa ada batasan waktu lagi. Langsung diijabah. Tidak seperti hamba-hamba Allah yang lainnya gitu. Walaupun doa-doa ini memang ada kategori-kategori, doa-doa ini selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang ada yang langsung, ada yang ditangguhkan, dan ada yang memang dilihat kesiapan orang tersebut. Kalau apa-apa yang diminta ini langsung dikasih, dia siap gak? Kadang kita nih kan, ya Allah, berikan saya uang 1 miliar gitu misalnya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala kasih 1 miliar, ini orang lupa gitu. Ini orang udah biasanya dzikir, biasanya dia hadir majelis taklim. Ini akhirnya ketika Allah Subhanahu wa taala berikan 1 juta begitu, 1 miliar, mereka lupa, udah nggak hadir lagi majelis dzikir, nggak hadir lagi majelis ilmu, sibuk ngitung uangnya gitu, sibuk mau beli apaan nih ya, besok ini mau ngapain gitu. Akhirnya dia punya dia punya fokusnya, fokus ibadahnya, fokus kecintaannya berubah, na'udzubillah. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala sayang terhadap hamba-hamba tersebut. Bukan berarti doanya tidak diijabah, tapi memang ditangguhkan. Ada mungkin yang dicicil gitu, jawab doa-doanya ini. Kalau dikasih misalnya setiap bulan 4 juta gitu, kan alhamdulillah. Gitu kan? Nggak ngapa-ngapain dapat 4 juta 1 bulan kan lumayan, alhamdulillah, masya Allah. Nah, kita tidak boleh memusuhi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang mulia kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan seperti itu. Jika saja ada seseorang yang melukai atau menyerang atau memusuhi wali-waliku, maka dia telah mengiklankan perang kepadaku atau menantang perang kepadaku, maka urusannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala.